Selamat datang kembali di Liputan AI. Kalau kalian merasa perkembangan AI ini cepat banget, well, kalian nggak salah. Cuma dalam beberapa hari terakhir ini aja, ada dua pengumuman besar yang siap mengubah peta permainan. Hari ini kita akan bahas keduanya, mesin super paling kencang yang pernah ada, dan perangkat lunak baru yang menaruh semua kekuatan itu di tangan kita. Nah, buat ngasih gambaran seberapa besar dampaknya, coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Seberapa cepat sih AI berkembang sekarang? Jawabannya, jujur aja, lumayan bikin kaget. Jawabannya, cuma satu angka ini, 800 juta. Itulah jumlah orang yang pakai ChatGPT setiap minggu. Biar kebayang, platform kayak Instagram atau TikTok itu butuh waktu lama banget buat mencapai angka pengguna aktif segitu. Ini bukti kalau AI itu bukan lagi teknologi buat masa depan, tapi alat yang udah jadi bagian dari hidup kita sekarang. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Gini deh, coba bayangin revolusi AI ini kayak kita lagi ngebangun mobil balap super kenceng. Kita butuh dua hal kan? Satu, mesin yang kekuatannya luar biasa. Dan dua, pengemudi ahli yang tahu cara pakainya. Nah, itulah yang bakal kita bahas. Mesin supernya dan perangkat lunak yang jadi pengemudinya. Dua cerita yang bakal kita bahas, superkomputer baru dari MIT dan tool-tool revolusioner dari OpenAI, kayaknya sih dua berita yang beda. Tapi sebenarnya, ini tuh dua sisi dari koin yang sama. Dua-duanya mendorong percepatan AI ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari mesinnya. Kita akan lihat superkomputer baru yang luar biasa canggih dari Lincoln Laboratory di MIT. Yap, MIT baru aja menyalakan sebuah mesin super canggih bernama TX Gain. Dan ini bukan komputer kencang biasa ya, ini adalah superkomputer AI paling kuat yang ada di universitas manapun di Amerika Serikat. Ini lompatan besar karena inovasi yang lahir di kampus seringkali jadi cikal bakal teknologi yang kita pakai sehari-hari nanti. Terus, superkomputer AI itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin ribuan laptop digabung jadi satu sistem raksasa. Nah, sistem ini dirancang khusus buat satu hal, melatih dan menjalankan model-model AI yang paling canggih dan paling berat. Nah, jeroannya apa aja nih? Ada lebih dari 600 GPU NVIDIA. Buat yang suka ngegame pasti udah nggak asing lagi kan sama GPU. Tapi buat AI, GPU-GPU ini kerja barengan buat ngolah data dalam jumlah yang masif banget. Mereka ini ibarat otot di balik otaknya si AI. Dan seberapa kencang? Kecepatannya itu mencapai 2 AI exaflops. Exaflop itu artinya 2 quintillion. Itu angka 2 yang nolnya ada 18. Susah kan bayanginnya? Gini deh, kalau semua orang di planet ini ngitung satu-satu, butuh waktu puluhan tahun buat nyamain apa yang komputer ini lakuin cuma dalam 1 detik. Gila kan? Intinya, ini langsung ngebuat MIT jadi yang terdepan dalam riset AI di level universitas. Dengan alat sekuat ini di tangan mereka, mereka bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya mustahil banget buat dijawab. Oke, mesinnya emang super kencang. Terus, buat apa? Apa gunanya di dunia nyata? Yuk kita lihat dampaknya langsung. Ada nih salah satu penelitinya, Rafael Jaimes. Dia bilang, ini game changer banget buat pertahanan biologi. Maksudnya gimana tuh? Ya, dengan kekuatan segede ini, mereka bisa bikin model protein, itu loh, batu bata kehidupan, dengan cara yang belum pernah bisa dilakuin sebelumnya. Ini bisa mempercepat penemuan obat baru dan cara melawan penyakit. Dan gunanya tuh macam-macam banget loh. Kita ngomongin soal terobosan di banyak bidang, mulai dari mendesain obat dan material baru di level molekul, sampai bikin penerbangan lebih aman dengan simulasi skenario berbahaya. Bahkan dipakai buat keamanan negara, kayak nyari anomali di lalu lintas siber dan bikin prototipe AI buat angkatan udara dan luar angkasa. Ini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal memecahkan masalah paling rumit di dunia. Oke, tadi kita udah lihat mesinnya yang super kuat. Sekarang kita pindah ke pengemudinya. Nah, OpenAI baru aja ngadain acara buat para developer dan mereka ngerilis banyak banget alat baru yang bakal nentuin gimana kita semua berinteraksi dengan kekuatan AI ini ke depannya. Logikanya kan gini, punya mesin super kenceng itu satu hal. Tapi gimana caranya biar mesin itu gampang dipakai sama orang-orang yang mau bikin sesuatu? Nah, ini dia fokus utamanya OpenAI. Mereka baru aja ngeluarin toolkit baru yang revolusioner buat para pengemudi ini. Jadi, ada 3 update gede yang bakal mengubah cara para developer bikin aplikasi pakai AI. Yuk kita bedah satu-satu. Aplikasi di dalam ChatGPT, cara bikin agen cerdas, dan yang terakhir, nulis kode jadi jauh lebih cepat.
Yang pertama, sekarang bakal ada aplikasi langsung di dalam ChatGPT. Bayangin deh, kalian lagi mau ngerencanain liburan. Biasanya kan cuma nanya-nanya doang ya kan? Nah sekarang kalian bisa langsung buka aplikasi booking tiket di dalam chat itu juga dan ChatGPT yang bantu ngisi datanya. Ini gila banget sih karena developer bisa langsung ngejangkau 800 juta pengguna itu. Yang kedua, ada yang namanya Agent Kit. Ini buat ngebangun agen AI. Anggap aja asisten AI kita night level. Bukan lagi asisten biasa, tapi udah kayak manajer proyek pribadi. Kalian bisa kasih tugas ribet, misalnya, tolong riset semua kompetitor utama kita, terus bikinin ringkasan buat presentasi besok. Nanti si agen ini yang bakal ngerjain semuanya sendiri. Dan yang terakhir, buat para programmer nih, asisten codingnya OpenAI, si Codex, sekarang jadi jauh lebih pinter. Efeknya, katanya sih, para engineer bisa nyelesain kerjaan 70% lebih banyak tiap minggunya. Itu kayak dapat bonus beberapa hari kerja produktif tiap minggu, cuma gara-gara dibantuin AI. Nah, tentu aja kan, semua alat-alat canggih ini butuh otak yang lebih canggih juga di belakangnya. Yuk kita intip model AI generasi terbaru yang mereka umumin. Jadi ada 3 model baru yang jadi jagoannya. Ada GPT-5 Pro, ini yang paling pinter buat mikir rumit, cocok buat bidang keuangan atau hukum. Terus ada GPT Real Time Mini, ini versi lebih kecil dan murah buat bikin suara AI yang responsif. Tapi yang bener-bener bikin heboh, itu ya ini, Sora 2. Coba deh kita fokus ke sini sebentar, Sora 2. Bayangin kalian tinggal ngetik satu kalimat apa aja. Misalnya, seorang astronot naik kuda di Mars dengan gaya sinematik. Terus, boom, AI-nya langsung bikinin video lengkap dengan suara yang pas. Bukan gambar loh ya, ini video. Ini udah bukan fiksi ilmiah lagi. Ini bakal ngubah total cara orang bikin film, iklan, atau konten apapun. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, ada 2 tren besar yang kelihatan jelas banget. Di satu sisi, teknologi AI jadi makin-makin kuat, makin bertenaga kayak yang kita lihat di TX Gain. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga jadi makin gampang diakses dan dipakai sama semua orang, kayak alat-alat barunya OpenAI. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dan pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat kalian semua. Dengan mesin sekuat TX Gain dan alat sekreatif Sora 2 yang sekarang udah ada di tangan kita, pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi AI bisa apa sih? Tapi, dengan semua kekuatan ini, kira-kira apa yang bakal kita ciptakan selanjutnya?